Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Frandi Argadinata MH selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Kelembagaan Negara serta teman-temanku semua yang berbahagia. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan dan juga waktunya untuk kami selaku kelompok 7 dalam rangka untuk mempresentasikan materi kuliah pada pertemuan kali ini, yakni terkait Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perkenalkan, saya Lia Rizka Mala dengan NIM 12610320139 bertindak sebagai moderator, dan juga teman saya Faizatun Nadifah dengan NIM 1261032010003 serta Muammar Kadafi dengan NIM 1261032010006 yang akan bertindak sebagai pemateri pada pertemuan kali ini. Di sini, kami selaku kelompok 7 mengklasifikasikan materi terkait Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi 2 subbab, yakni yang subbab pertama adalah terkait dengan definisi dan juga sejarah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian subbab yang kedua adalah terkait dengan hak dan juga kewajiban dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Untuk submateri pertama akan disampaikan langsung oleh pemateri pertama dari kelompok kami, yakni Faizatun Nadifah. Kepada Faizatun Nadifah, waktu dan tempat disilahkan. Materi yang pertama yakni definisi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan juga utusan golongan. Menurut aturan yang ditetapkan oleh undang-undang, masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Materi selanjutnya yakni sejarah singkat Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berdirinya MPR diawali dengan konsep perlunya prinsip kerakyatan dengan mengedepankan permusyawaratan yang disampaikan dalam sidang BPUPKI oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan juga Supomo. Pada akhirnya, nama Majelis Permusyawaratan Rakyat disetujui dalam Undang-Undang Dasar. Saat bersamaan dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945 yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, MPR RI baru kembali hadir dalam sistem ketatanegaraan seiring lahirnya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, karena Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang berlaku, yakni dikenal dengan nama MPRS. Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR RI tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. MPR RI adalah lembaga negara yang setara dengan lembaga-lembaga negara lain. Baik, itu tadi adalah pemaparan dari sub pertama dalam materi kali ini. Kemudian, untuk sub yang selanjutnya adalah terkait dengan hak dan juga kewajiban dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan disampaikan langsung oleh teman saya, Muammar Kadafi. Kepada Muammar Kadafi, waktu dan tempat disilahkan. Tugas dan wewenang MPR sebelum amandemen. Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ada di dalam pasal 3 dan pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 3. Ketetapan MPR sebagai berikut. Penetapan Undang-Undang Dasar. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Menetapkan garis-garis besar haluan negara. 3. Memilih. 2. Mengangkat presiden dan wakil presiden. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Kewenangan MPR ada 9, yaitu 1. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan garis-garis besar haluan negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada presiden dan mendataris. 2.
memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan majelis. 3. Penyelesaian pemilihan dan selanjutnya mengangkat presiden dan wakil presiden. 4. Meminta pertanggungjawaban dari presiden atau mandataris mengenai pelaksanaan garis-garis pertanggungjawaban tersebut. Setelah amandemen, tugas MPR setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden pada pasal 3 ayat 2 perubahan 3 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Melakukan peninjauan terhadap menteri dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil keputusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 pasal 1 aturan tambahan perubahan ke-4 Undang-Undang 1945. Sedangkan wewenang MPR RI dalam Undang-Undang 1945 maka bisa disimpulkan sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 ayat 1 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar pasal 3 ayat 3 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. 3. Memilih presiden dan wakil presiden pengganti sampai terpilihnya presiden dan atau wakil presiden sebagaimana mestinya. Baik, berhubung dua subbab dari materi terkait Majelis Permusyawaratan Rakyat telah disampaikan terkait dengan definisi, sejarah, hak dan juga kewenangan dari MPR tersendiri yang mana kita ketahui ada pembeda baik itu sebelum amandemen ataupun sesudah amandemen. Di sini saya Lia Rizka Mala selaku moderator dan juga dua pemateri Faizatun Nadiwa dan Muammar Hadafi. Mohon undur diri dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.